Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Pak Eko. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul Akuisisi PT Bank Royal Indonesia oleh PT Bank Sentral Asia atau Bank BCA. Pertama, saya akan menjelaskan dulu sejarah dan profil perusahaan. Eh, Sejarah PT Bank BCA 1955-an, NV Perseroan Dagang dan Industri Semarang Knitting Factory berdiri sebagai cikal bakal Bank BCA. Tahun 2000-an hingga 2005-an, BCA memperkuat dan mengembangkan produk dan layanannya. Tahun 2000-an, BPPN melakukan divestasi 22,5% dari seluruh saham BCA melalui penawaran saham publik perdana atau yang biasa disebut IPO. BCA juga memasuki lini bisnis baru melalui perbankan syariah, pembiayaan, asuransi umum, dan sekuritas. Pada bulan Oktober 2019, BCA menyelesaikan akuisisinya terhadap Bank Royal Indonesia dengan kepemilikan efektif langsung maupun tidak langsung sebesar 100%. Lalu kedua, sejarah PT Bank Royal Indonesia atau pihak yang diakuisisi. Bank Royal ini berkedudukan di Jakarta Pusat, adalah sebuah perseroan terbatas yang didirikan dan diatur menurut hukum Indonesia. Didirikan dengan nama PT Bank Rakyat Parahyangan tahun 1965, lalu tanggal 21 Agustus 1982 namanya diubah menjadi PT Bank Pasar Rakyat Parahyangan. Pada tahun 1990, dia mengubah nama menjadi PT Bank Royal Indonesia dengan status dan kegiatan usaha menjadi bank umum. Bank Royal ini memperoleh izin usaha sebagai bank umum tahun 1990 dan sebagai pedagang valuta asing pada 1997 dan telah diperpanjang tanggal 24 Desember 2003. Nah, selanjutnya saya akan membahas latar belakang terjadinya akuisisi ini. Sebagai dampak dari salah satu ketentuan yang ditetapkan melalui POJK nomor 12 garing POJK titik 03 garing 2020 tentang konsolidasi bank umum, yaitu pemenuhan modal inti minimum sebesar 3 triliun rupiah paling lambat tanggal 31 Desember 2022. Nah, hal ini mendorong Bank BCA melakukan akuisisi pada Bank Royal Indonesia. Bank Royal ini diakuisisi untuk difokuskan pada layanan digital perbankan. Lalu tahun 2021, mobile dan e-banking mendominasi jumlah transaksi sebesar 56,1% dari total transaksinya. Lalu selanjutnya saya akan membahas penilaian tingkat kesehatan bank. Nah, kesehatan bank ini merupakan sebuah kemampuan suatu perbankan untuk menjalankan aktivitas operasionalnya dengan normal. Beberapa penilaian yang digunakan untuk mengukur tingkat kesehatan bank adalah sebagai berikut. Pertama, penilaian rentabilitas dapat diukur dengan return on asset atau ROA dan net interest margin (NIM) dan biaya operasional dan pendapatan operasional atau BOPO. Lalu penilaian permodalan dapat dinilai dengan rasio CAR atau capital adequacy ratio, indikator untuk menutupi penurunan aktiva yang merupakan akibat dari kerugian-kerugian bank karena adanya aktiva yang berisiko. Lalu selanjutnya penilaian aset guna menilai tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana yang ditanam dan dalam aktiva produktif berdasarkan kriteria tertentu. Hal ini dapat diukur dengan NPL atau rasio non-performing loan. Lalu penilaian likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan suatu perbankan memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan tepat waktu. Lalu dapat diukur dengan loan to deposit ratio atau LDR. Oleh karena itu, kita selanjutnya akan bahas nih mengenai akuisisi Bank Royal yang dilakukan PT BCA berdasarkan kinerja Bank BCA sebelum dan sesudah akuisisi ini dilakukan. Oke, next di sini pertama yaitu ada tabel 1 yang menunjukkan analisis kinerja keuangan BCA sebelum akuisisi.
Nah, di sini menunjukkan informasi neraca keuangan Bank BCA selama tahun 2017 hingga 2019. Seperti yang ditunjukkan pada tabel 1, total aset hingga total laba komprehensif PT Bank BCA terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Nah, tahun 2019 di sini BCA mencatat kenaikan laba bersih sebesar 10,2% dari tahun sebelumnya, serta pertumbuhan kredit sebesar 9,1%. Selain kinerja keuangan dilakukan juga, analisa terhadap rasio keuangan. Pada tabel 2 menunjukkan rasio keuangan Bank BCA selama tahun 2017 hingga 2019. Dilihat dari rasio profitabilitas perusahaan pada tabel 2 ini, BCA itu memiliki tingkat, ROA sebesar 4% dan tingkat, ROE sebesar 18% ketika akuisisi ini dilakukan. Nah, di samping itu kondisi permodalan dan likuiditas perusahaan berada pada posisi yang solid, di mana CAR, nilainya 23,8% dan LDR, nilainya 80,5%. Nah, jika dilihat dari rasio NPL pada waktu akuisisi ini dilakukan terjadi penurunan sebesar 0,1% dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2019, NIM naik sebesar 0,1% setelah sebelumnya mengalami penurunan pada tahun 2018. Hal tersebut juga terjadi pada BOPO yang naik 0,9% dari tahun sebelumnya. Lalu selanjutnya kita masuk ke analisis kinerja keuangan Bank Royal Indonesia sebelum akuisisi. Oleh karena adanya akuisisi ini tahun 2019, Bank Royal Indonesia itu, melakukan penyelesaian NPL atau write off, dan pembayaran pesangon karyawan. Nah, tabel 3 ini menunjukkan bahwa neraca keuangan Bank Royal selama 2017 hingga 2019. Dapat dilihat bahwa 2019 ini total aset dan total liabilitas mengalami peningkatan, sedangkan terjadi penurunan pada total ekuitas, laba bersih, dan total laba komprehensif hingga mencapai nilai negatif. Dapat dilihat dari tabel 3 itu. Nah, tabel 4 menunjukkan rasio keuangan Bank Royal selama tahun 2017 hingga 2019. Nilai ROA-nya min 2,9%, ROE-nya min 9,46%. Ini terjadi kerugian yang tercatat, pada tahun 2019. Selain itu juga BOPO juga mengalami peningkatan. Nah, pasca akuisisi oleh Bank BCA ini, Bank Royal, ini menghentikan penyaluran kredit baru dan menyelesaikan kredit lamanya dengan melakukan pengalihan ke Bank BCA dan BCA Syariah. Nah, dengan adanya pengalihan kredit tersebut, nilai NPL per 31 Desember 2019 menjadi 0%. Nah, dapat dilihat di tabel ini menjadi 0,0%. Sedangkan untuk rasio NIM dan LDR mengalami peningkatan. Nah, rasio CAR mengalami peningkatan yang signifikan nih pada tahun 2019 setelah mendapat suntikan dana ketika akuisisi oleh BCA mulai dilakukan. Nah, lalu selanjutnya kita masuk ke analisis kinerja keuangan BCA sesudah akuisisi. Nah, pada tabel 5 ini ditunjukkan bahwa neraca keuangan BCA selama 19 hingga 21 dilakukan mengalami peningkatan laba bersih sebesar 15,8% menjadi 31.440 triliun. Nah, peningkatan laba bersih ini berbanding lurus dengan terjadinya peningkatan volume transaksi mobile dan internet serta jumlah nasabah. Pada tahun 2020 dikarenakan terjadinya pandemi COVID-19, pertumbuhan kredit BCA sempat mengalami penurunan. Namun pada tahun 2021 pertumbuhan kredit mencapai 8,3% pulih dari tahun sebelumnya. Nah, untuk tabel 6 ini, yang di sebelahnya menunjukkan informasi rasio keuangan Bank BCA selama tahun 2019 hingga 2021 setelah akuisisi ini dilakukan. Nah, dari sisi permodalan pada tabel 6 dapat dilihat bahwa rasio kecukupan modal BCA tahun 2021 masih di angka 25,7% dan NPL berada pada angka 2,2%. Masih dalam batas toleransi ya, yaitu sebesar 3%. Nah, pada tabel 6 ini, dilihat bahwa rata-rata rasio keuangan dari NPL, CAR, dan BOPO sebelum dan setelah akuisisi dilakukan mengalami peningkatan, sedangkan pada rasio ROA, ROE, NIM, dan LDR mengalami penurunan. Nah, selanjutnya yang di bawah gambar yang di bawah merupakan perbandingan secara visual rasio keuangan Bank BCA sebelum dan sesudah akuisisi dilakukan menggunakan grafik jaring laba-laba.
Nah, ini dibuat dengan menghitung nilai rata-rata rasio keuangan sebelum akuisisi serta setelah akuisisi dilakukan. Jadi terdapat perbedaan signifikan ya antara nilai BOPO, ROA, ROE, NIM, dan NPL Bank BCA sebelum dan sesudah akuisisi dilakukan. Tapi untuk nilai CHR terjadi sedikit peningkatan setelah akuisisi ini dilakukan. Dan di sisi lain pun nilai LDR Bank BCA setelah akuisisi lebih rendah dibandingkan sebelum akuisisi ini dilakukan. Nah, seperti itu. Eh, Berikut merupakan gambaran rasio keuangan dari Bank BCA sebelum dan sesudah dilakukan akuisisi. Lalu selanjutnya kita masuk ke strategi integrasi pasca akuisisi. BCA ini melakukan berbagai langkah strategis untuk mengintegrasikan Bank Royal ke dalam sistem mereka. Yang pertama, langkah integrasi sistem teknologi informasi atau IT agar data dan operasional kedua bank dapat berjalan secara seamless. Lalu BCA juga melakukan rebranding untuk menyatukan identitas Bank Royal dengan BCA, seperti perubahan logo, materi pemasaran, dan lain-lain. Lalu manajemen proyek yang ketat dilakukan untuk mengawasi setiap tahap integrasi, memastikan bahwa semua target juga tercapai sesuai jadwal dan memastikan bahwa eee, perubahan layanan tidak mengganggu kenyamanan nasabah. Dan audit reguler pun dilakukan untuk memastikan kepatuhan terhadap semua regulasi perbankan. Nah, seperti itu. Lalu selanjutnya dampak terjadinya akuisisi. Akuisisi ini berdampak signifikan terutama pada perkembangan teknologi dan inovasi di BCA. Integrasi dengan Bank Royal memberikan kesempatan bagi BCA untuk memperbarui dan meningkatkan sistem IT mereka. Lalu juga memungkinkan BCA untuk lebih efektif bersaing dengan bank-bank besar lainnya yang ada di Indonesia. Dampaknya juga terlihat pada peningkatan pangsa pasar BCA dan penguasaan wilayah yang lebih luas. Selain itu juga akuisisi ini memungkinkan BCA untuk meningkatkan layanan komunitas di daerah-daerah yang sebelumnya dilayani oleh Bank Royal. Nah, seperti pembukaan cabang baru, peningkatan akses kredit bagi usaha kecil dan menengah, serta dukungan terhadap inisiatif ekonomi lokal. Nah, sekian penjelasan akuisisi Bank Royal eee, terhadap oleh Bank BCA. Di sini dapat saya simpulkan bahwa akuisisi Bank Royal Indonesia oleh BCA memberikan dampak positif yang signifikan, terutama dalam peningkatan kinerja keuangan dan operasional BCA. Integrasi yang baik antara kedua entitas ini melalui harmonisasi IT, rebranding, dan pelatihan karyawan berhasil mengatasi berbagai tantangan-tantangan. Lalu akuisisi ini juga menghasilkan peningkatan laba bersih, pertumbuhan nasabah, serta mempertahankan rasio keuangan yang sehat seperti ROA, ROE, dan NPL. Keseluruhan akuisisi ini memperkuat posisi Bank BCA sebagai pemimpin di industri perbankan Indonesia untuk pertumbuhan pada masa depan. Sekian presentasi dari saya mengenai akuisisi PT Bank Royal Indonesia oleh PT Bank Sentral Asia atau Bank BCA. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya, Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.